tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu? Perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita, nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan parah banget. Bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah, mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kak Niki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal, cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah.
Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana iya, kayak itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya Untuk donasi? bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah, ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado, belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke Dari sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Kembang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland ya, itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Saya menjadi hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu ketemu segala macam. Sama yang kemarin dibilang mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia, ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang katanya. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Yang nggak tahu lah.
Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku. Cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. kita susahnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan gitu, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet
oh Paniki ulang tahun, Paniki nomor sendal berapa, aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal, cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku, tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang diadu, ditagih lah. Enggak, sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa akhirnya pakainya donasi? Untuk bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah, ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Dari Dari sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih, gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan yang kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, ikut malam diundang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh, di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek.
Teh, punten mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang Teh. Kalau gimana hubungannya? Apakah sudah Udah lah itu mah udah clear karena kan namanya juga dunia panggung tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Sudah. Aduh itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang lagi nggak Nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah.
Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh, aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke sini. Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang Teh. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih Teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan Teteh itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya nanti. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget nih hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh Klub iya malam. iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, ini undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh mungkin di hidup kali punya banyak yang termasuk seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tour kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang
karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh, jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku mendiki oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan Teteh sama yang kemarin bilang Teteh, kalau gimana hubungannya, apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Yang nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. kita maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan gitu, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah, mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak
ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu teh. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke sini. Itu kemarin lebaran bareng di kampung yang gitu. Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya Teh kapan gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh di hidup kali punya banyak Teh kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak
besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, sampai Punten mungkin hubungan Teteh sama yang kemarin bilang Teteh. Gimana hubungannya? Apakah sudah? udah lah itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Banyak gimana? yang nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu? Perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih, Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan susahnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar.
Dan biasanya tuh kan kelakuan Kaniki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan bingung, Kaniki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan? Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi udah mulai kayak kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Enggak, sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Dari Ada sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di ya, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana sih? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya nanti. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan yang kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh mungkin di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah
ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. Mengalir aja ya teh. Ngalir aja. Dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang teteh. Kalau itu gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Sudah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, karena kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh. Dan susah banget buat latihannya, kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, ya itu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovel, itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Hollywood juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel, sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak
Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya. Ih, Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Gitu. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan? Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Enggak, sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke Ini sini. tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan teteh itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan? Capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan,
ikut malam ini, undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh menjadi hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Yang nggak tahu lah. Sudah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku. Cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari. Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, apa round ketiga, aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak, wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, yaitu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Tahu kan? Jadi aku tuh
di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Gitu. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan, cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan itu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Gara-gara di sini Ini tuh. tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu.
harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana kayak apa? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Buat Iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa tuan? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kayak di hidup kita punya banyak yang kalau seperti itu dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. seperti apa? Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Hollywoodnya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, apa round ketiga, aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak, aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak, wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu.
Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Astaga. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Hollywood juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin Kedepan- kan kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang Aku lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. oh, Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke sini Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana tuh Teh? Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari Lampu ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin ini Teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayo lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun ya. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku sih, aku juga
fans aku suka merapukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget ngebawain ini teh, mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa tuan? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kayak di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari. Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan katanya? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah, kok aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang
harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak, wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, ya itu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga, jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang Aku lagi nggak sih? nantangin beberapa kali nih, kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak, oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak, ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana, iya, Teh, 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini Itu kemarin lebaran bareng di kampung yang gitu. Seru. Kan sehari sebelum lebaran aku di dia. Nah, hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu. Gimana? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga. Jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan Teteh itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus
banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh, mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Apa Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh kapan? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Tem di hidup kali punya banyak tem kalau seperti itu bilang waktu juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat katanya mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. Mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang katanya. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Apanya? Yang nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari. Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau
ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat pikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring yaitu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan itu keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Ada Di sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang sudah Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah.
Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini, Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undanglah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kan di hidup kali punya banyak yang kalau seperti dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang Teh. Kalau itu gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Merelakan. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan kata dia? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor di Hollywoodnya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di bandara, round ketiga aku langsung mual, pengen muntah,
biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat pikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin waktu kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Saya kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. kita susah tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh pakainya Untuk donasi? bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke sini. Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu ya. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti.
Ada targetnya mungkin apa? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya. Tahu. 15 tahun ya. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, keluarga dianya sesantai itu. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini, mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan? Capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana kayak apa? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, ikut malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kayak minta di hidup kali punya banyak yang kalau seperti dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ itu ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang katanya. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Merelakan. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sampai emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan kata dia? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor di Hollywoodnya kan, maksud kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak
gitu karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu, cuman tadi pas round kedua pas lihat di darah apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi tadi tuh pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu, tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring yaitu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan sesuatu tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan? Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal? Aku tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh pakainya Untuk donasi? bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di unboxing di rumah. Datang ke sini Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana kita? Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari
Ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku sih, aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kan di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sama emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan katanya.
kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja, yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu, dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu, itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu, tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kan kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan sesuatu tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya Untuk donasi? bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi
video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja. Nanti ada dia ngirim kado, belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke Ini sini. tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana maksudnya? Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia. Nah, hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari Lampu ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin ini teh gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan kadang-kadang udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun ya. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Emang tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku sih, aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh menurut di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu dibilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya gimana? kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang teh. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. maksudnya. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku
latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja, yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu, dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kan kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan itu. Tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kak Niki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti
aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih Kenapa akhirnya pakainya untuk donasi? bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah, ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado, belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke Ini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari Lampu ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin ini teh gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun ini. Ya nantilah, tunggu kabar baiknya lah. Emang tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa, aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian, aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh di hidup kali punya banyak teh termasuk seperti dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Sudah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya,
lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Gak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi tadi tuh pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, kemarin waktu itu kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan sesuatu tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal? Aku tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong,
aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang diadu, ditagih lah. Dia sempat bilang ada kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah, ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang ngirim kado, belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke sini. Itu kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan, itu maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh mungkin di hidup kali punya banyak Teh mungkin kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Teh mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang Teh. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah.
Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. maksudnya. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan katanya. Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, maksud kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, karena kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, ya itu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita, nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya?
Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh, aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh, ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana iya, kayak itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Daerah Di sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang gitu. Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan? Capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana kayak apa? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kan di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang waktu juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat katanya mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi
Kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang teteh. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Yang nggak tahu lah. Merelakan. Aduh itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, karena kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring yaitu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Hollywood juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah.
Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Diki, yang surprise juga. Kak Diki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh, aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Diki ulang tahun, Kak Diki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang kirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Daerah Di sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang itu Teh. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin Teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan Teteh itu? Gak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa, aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian, aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja, buat Iya. malam. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, ikut malam ini undanglah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh, menurut di hidup kali-kalinya banyak yang termasuk seperti dibilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya gimana? kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetap tour kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang
karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku ngediki oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang teteh, gimana hubungannya, apakah sudah? Udah lah itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, yaitu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel, sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita, nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak
ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu Teh. Oh, Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan itu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Daerah di sini Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Emang tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Tapi Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan? Capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh Buat iya malam. iya. Karena anak udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh menjadi hidup kali punya banyak Teh, kalau seperti dibilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya gimana? kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah dari kalikunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak
besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang teteh, gimana hubungannya, apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya, karena kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, apa round ketiga, aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring yaitu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel, sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita, nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar.
Dan biasanya tuh kan kelakuan Kaniki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kaniki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan, cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke Ini sini. tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu. Gimana? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Gak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan? Capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh Buat iya. karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan ikut malam ini, undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh menurut di hidup kali punya banyak yang kalau seperti dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah
ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempet kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. Mengalir aja ya teh. Ngalir aja. Dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Seperti apa? Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, yaitu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Astaga. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovell, itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell, sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak
Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya. Ih, Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orang itu lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan itu. Tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani. Tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor. Memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia yang ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang sudah Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. ayah kayaknya udah ngerestuin itu. Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayo lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan,
ikut malam ini, undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Di hidup kalikunya banyak yang termasuk seperti dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah kalikunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempet kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Seperti apa? Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah, kok kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, apa round ketiga, aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke-oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak, wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat pikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama, pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, yaitu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh
di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin waktu kita kan ngalahin pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang Aku lagi nggak sih? nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih, Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Gitu. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orang itu lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kak Niki, aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan itu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani. Tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor. Memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Udah di Ini sini. tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu. Gimana? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan teteh itu? Gak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek.
sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana kayak apa? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh Buat iya kalem. iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, ikut malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kayak menurut di hidup kali punya banyak yang kalau seperti dibilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah dari kalikunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Sudah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sama emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan kata dia. Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor di Hollywoodnya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh,
udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Astaga. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, kemarin Kedepan- kita kan ngalamin pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang Aku lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kak Niki, aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. oh, Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari Lampu ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu sih. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku sih, aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini, Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi
nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh, iya, iya, iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kan di hidup kali punya banyak yang termasuk seperti dibilang pelaku juga kemarin. itu Sebenarnya gimana? kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat katanya mau ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan ada sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Merelakan. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah, kok aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi tadi tuh pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu, dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak, wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu.
Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Tahu-tahu. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin Depan. waktu kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang lagi nggak Nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Gitu. Karena kan Parah banget. kita susah tuh jadi kalem beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke sini. Itu kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari Lampu ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayo lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku sih, aku juga
fans aku suka merapukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh, mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Apa Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Kayak mungkin di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu ketemu segala macam. Sama yang kemarin dibilang Mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Banyak gimana? yang nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang
harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak, wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku, aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring, ya itu hasil latihan kita, kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Tahu-tahu. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang Aku lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih, kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih, Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan sebenarnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini. Itu kemarin lebaran bareng di kampung yang sudah Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. ayah kayaknya udah ngerestuin itu gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan Teteh itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya nanti. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Kembang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus
banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh, mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana kayak apa? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Kan di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang katanya gimana hubungannya, apakah sudah Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari. Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Hollywoodnya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin?
sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja, yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu, dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali karena kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu, itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat pikiran itu, tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Tahu-tahuan. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovell itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovell. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovell sama Ayu Aulia. Ya, Ke depan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang Pernah lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih, kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar, dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan bingung, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini. Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang sudah Seru. Kan sehari sebelum lebaran aku di dia. Nah, hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Kuning. ayah kayaknya udah ngerestuin Teh. Gimana? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga. Jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun nih.
ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh, mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh, iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih. Teh menjadi hidup kali punya banyak teh kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat katanya mau ketemu segala macam. Sama yang kemarin dibilang. Mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Punten mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang teh. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Banyak gimana? yang nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya
orangnya kan banyak Banyak. banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu, cuman tadi pas round kedua pas lihat di darah apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja, yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu, dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu, itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu, tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih teh sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Ring juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin Kedepan. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak ayo Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon. Yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan itu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh Gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang gitu. Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari
Ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Emang tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena kan aku kadang-kadang masih kayak anak kecil suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan ini tuh, kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget di hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana teh? Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kan udah di hidup kali punya banyak yang termasuk seperti dibilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari. Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus, pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Gak ada kesulitan katanya.
kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah, kok aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu, cuman tadi pas round kedua pas lihat di darah, apa round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja, yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu, dan dia juga bilang aku latihan tiap hari, dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu, itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu, tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga, jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin waktu kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya, gitu. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar, dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan, cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno, udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan
apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah, ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado, belum di Wow. unboxing di rumah. Udah datang ke Ini sini. tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari Lampu ayah. kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin ini teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan kadang-kadang udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya, keluarga dianya sesantai itu. Memang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget di hubungan ini teh, mungkin teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan, itu maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Apa Kalau nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan lu bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kayak menurut di hidup kali punya banyak yang termasuk seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu ketemu terus segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadi
tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya. Biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya? Biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah. Nggak biasa lihat darah, jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu? Perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Berhasil nganuin hidungnya juga nih teh, sampai keluar darah, hidung operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan. Aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali. Jadi apa yang terjadi di atas ring, ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung, aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita, nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan parah banget. Kita susahnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan gitu, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah, mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado, alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kak Niki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kak Niki ulang tahun, Kak Niki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal, cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah.
Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh, itu? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh yang pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Dari Di sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru. Kan sehari sebelum lebaran aku di dia. Nah, hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih, Teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh keluarga. Jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tema tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini, Teh, mungkin, Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh Klub iya malam. iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu. Mungkin targetnya, Teh, apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh di hidup kali punya banyak yang termasuk seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tour kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang Teh. Gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah.
Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku. Cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di berdarah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia, emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia, sebenarnya kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki tuh orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kak Niki, yang surprise juga. Kak Niki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet
oh Paniki ulang tahun, Paniki nomor sendal berapa, aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal, cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku, tas lah gitu. Aku dari tadi itu lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang diadu, ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh iya, Kayak itu. 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Datang ke sini. Ini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu teh. Seru. Kan sehari sebelum lebaran aku di dia. Nah, hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga. Jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah. Ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 15 tahun ini. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tema tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Jadi orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembang umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana teh? Apa Kalau kan? nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Kan di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat kan mau ketemu segala macam. Sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetap tour kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam oke, masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek.
Punten mungkin hubungan itu sama yang kemarin bilang tadi. Kalau itu gimana hubungannya? Apakah sudah Udah lah itu mah udah clear karena kan namanya juga dunia panggung tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. artinya memaafkan ya? Atau Apa gimana? yang nggak tahu lah. Sudah. Aduh itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enak. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, karena kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Betul. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang Aku lagi nggak nantangin sih? beberapa kali nih, kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kan aku kan gitu, Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan. Cuman aku kayak oh ya udah, mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. tadi dikasih kado juga Mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa perasaan? tadi mungkin kadonya? Belum dibuka.
Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado, ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya, nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh, aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh, kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh, ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah, ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Daerah Ada sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung yang gitu. Terus kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih Teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh, kalau jadi kayak gini loh keluarga. Jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia. Gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kan sekarang udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. Tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembangnya umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertigian. Aku tuh merasa di dunia pertigian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya, maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam, undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh mungkin di hidup kali punya banyak yang termasuk seperti itu bilang pelaku juga kemarin. Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu ketemu terus segala macem. Sama yang kemarin dibilang mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, oke, masih oke. Kalau yang, karena kan aku umur juga udah masuk
31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh, jadi kan waktunya bisa aku hemat buat ke pasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura aku ngediki oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Kemudian mungkin hubungan Teteh sama yang kemarin bilang Teteh, gimana hubungannya? Apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Banyak gimana? yang nggak tahu lah. Sudah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan gitu. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir setahun setengah. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, maksud kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Aku kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi menang gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan, sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu? Perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada settingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Holy Wing juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, kemarin kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak sih? Nantangin beberapa kali nih kita, nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak pacaran. Kayaknya dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku agak kaget ya. Ih, Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. ya kan sebenarnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Aku kan mikir Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan, cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh, tadi udah mulai kayak kamu tantangin aku lah katanya gitu. Nah tuh udah ditantang balik, gimana tuh Teh?
Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan, gitu. Nah, tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka, nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki yang surprise juga, Kaniki tumben ngasih kado ya kan? Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya Teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Enggak, sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Ya, jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa Teh akhirnya pakainya Untuk donasi? bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin Teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Dari Sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru kan, sehari sebelum lebaran aku di ya, nah hari lebarannya di rumahku. Udah dapat lampu hijau mungkin Teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin nih Teh. Gimana sih? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh keluarga, jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya Teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau kira-kira udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun nih. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan Teteh itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya nanti. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Kembang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya, kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget nih hubungan ini Teh, mungkin Teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan, capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak Disneyland, di Disneyland itu gimana Teh? Apakah Kalau akan- nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. Kan sempat bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh iya iya iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan, di klub malam ini undang lah kalian semua, asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya Teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh mungkin di hidup kali punya banyak yang kalau seperti itu bilang pelaku juga kemarin itu Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak, karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin? Kan sempat ketemu mau ketemu terus segala macem sama yang kemarin dibilang. mengalir aja ya Teh. Ngalir aja, dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tur kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur, ada show. Jadi aku ada beberapa tur Asia, karena aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tur Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak
ke Arab Saudi, nge-DJ itu ke Qatar, terus ke India, ke Bahrain kayak gitu. Kalau sekarang aku mengurangi yang penerbangan 10 jam, jadi yang terbangnya 2 jam, 3 jam, 4 jam masih oke. Kalau yang karena kan aku umur juga udah masuk 31, jadi aku nggak mau yang terlalu jauh-jauh. Jadi kan waktunya bisa aku hemat buat pemasangan sama ngatur bikin bisnis gitu. Jadi kalau kayak ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, aku nge-DJ oke. Tapi kalau luar dari itu yang jauh banget nggak aku ambil, capek. Mungkin hubungan Teteh sama yang kemarin bilang Teteh, kalau gimana hubungannya, apakah sudah? Udah lah, itu mah udah clear, karena kan namanya juga dunia panggung, tahu sendiri lah. Maksudnya kok banyak yang seperti itu, tapi banyak yang ditutupin orang-orang kayak gitu. Artinya memaafkan ya? Atau Apanya? gimana? Ya nggak tahu lah. Sudah. Aduh, itu aku waktu pas kena kasus itu drop banget karir aku, maksudnya kerjaan aku, cuman apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus benar-benar dipikirkan. Teh, menanggapi soal ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Jadi tadinya itu aku tuh ikutan boxing tuh kan kayak iseng, terus kalah itu jadi dijadiin aku motivasi. Jadi aku latihan boxing tuh hampir 1,5 tahun. Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mirzani dulu, terus aku latihan terus. Pas aku dapet tawaran lagi, kedua, ketiga semuanya menang sampai sekarang. Jadi 3 emas, 3 sabuk emas aku dapat. Apalagi hari ini kan hari ulang tahun, jadi dapat semuanya. Kayak kado spesial gitu buat aku. Ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan tadi sih round keempat itu napas aku habis gitu, karena kan di awal juga, karena kan ini beda ya, biasanya kita tuh di indoor, di Holy Wing-nya kan, masuk kapasitasnya nggak sebesar ini tuh besar banget. Jadi pas aku mau tanding itu deg-degannya parah kok. Kenapa deg-degan ya, biasanya enggak gitu, karena kan kapasitasnya orangnya kan banyak banget gitu, nggak kayak biasanya gitu, jadi deg-degan banget. Jadi pas round keempat tuh napas udah mau habis gitu. Cuman tadi pas round kedua, pas lihat di darah, pas round ketiga aku langsung mual, pengen muntah, nggak biasa lihat darah. Jadi kalau lihat darah tuh aku langsung kayak enek. Jadi itu pas mukul tuh sambil pengen muntah akunya gitu. Kita ini lawan Ayu Aulia yang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana, apakah emang udah prediksi kita gimana mungkin? Aku sih kayak gini loh, aku kalau ditawarin lawan, aku tuh kayak oke aja. Yang penting kan aku latihan seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih latihan dia sebenarnya, kata orang tuh dia tuh latihannya keras gitu. Dan dia juga bilang aku latihan tiap hari. Dan aku tuh kayak aku latihan seminggu 2 kali, kan bulan puasa kan kemarin pas latihan tuh, dan susah banget buat latihannya. Kayak misalkan aku habis maghrib buka puasa, terus aku latihan pernah kayak nggak enak lambung, karena kan memang harusnya kan istirahat dulu. Itu aku paksain latihan, jadi aku cuma seminggu 2 kali. Aku tuh kayak wah bahaya nih, lawannya tiap hari latihan sementara aku seminggu 2 kali. Tadi tuh aku sempat kepikiran itu. Tapi kita bisa lihat di round pertama pas kita tonjok di agak mundur, oh berarti latihannya lebih banyak kita, biasanya kayak gitu. Tapi banyak perlawanan nggak sih dari Ayu, perlawanannya gitu ada nggak sih? Ada lah, tadi kan kena juga ke muka aku, ke muka kayak sama ke ini, ke payudara. Dia mau ngincer payudara aku sama perut aku, cuman nggak kena. Untuk ke payudara kena sih, cuman nggak begitu keras. Teh berhasil nganuin hidungnya juga nih Teh, sampai keluar darah, hidung Itu, operasiannya gitu. Makanya aku aduh, udah berdarah kan hidungnya, aduh kasihan ya, dia harus operasi lagi kan, aku mikirnya kayak gitu. Cuman kan kalau di atas ring itu memang tidak ada syutingan sama sekali, jadi apa yang terjadi di atas ring ya itu hasil latihan kita kayak gitu. Sempat tadi bilang katanya kalau Teteh tuh sampai nggak treatment selama sebulan biar ini. Setahun. Astaga. Jadi aku tuh di Bandung aku lawan Berliana Lovel itu hidung aku berdarah, hidung sama bibir. Jadi tonjokan dia tuh keras banget. Aku lihat pelatihnya, wah pelatihnya kayak orang luar gitu kan, dia keras tonjokan si Berliana Lovel. Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga di Hollywood juga. Jadi aku dapat sabuk emas tuh mungkin dari Pamela Sapitri, Berliana Lovel sama Ayu Aulia. Ya, Ada, Pak. kita kan kalah nih pertama kali sama Nikita. Ada rencana kayak Mau nantang lagi nggak Nantangin sih? beberapa kali nih kita nggak direspon, malah sibuk pacaran. Mungkin sekarang bisa kali Teh, kan udah nggak Kayaknya pacaran. dia udah nggak pacaran, mau barbar lagi nih. Aku kaget ya, ih Kak Niki kok sekarang gitu baik ya. Karena kan Parah banget. bukan maksudnya tuh jadi kalem, beda gitu kan. Kalau kita itu kan maksudnya tuh setahu aku Kak Niki itu orangnya tuh lepas, barbar. Dan biasanya tuh kan kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu jadi viral, rame gitu. Kak Niki,
aku kan mikir kayak Kaniki kenapa jadi baik-baik begitu ya kan, cuman aku kayak oh ya udah mungkin dia sudah berubah gitu. Aku pernah call dia beberapa kali buat tanding yang di Bandung nggak direspon, yang di ini nggak direspon, malah dia nantangin Wulan Guritno. Ah udahlah kalau gitu aku nggak direspon kan. Cuman kayaknya dia agak barbar tuh tadi, udah mulai kayak ayo kamu tantangin aku lah katanya gitu kan. Nah tuh udah ditantang balik gimana tuh teh? Ya kalau mau main lagi ayo, cuman kan sayang banget ya, dia kan udah apa namanya perawatannya udah keluar negeri kan gitu. Tadi dikasih kado juga mas. Iya dikasih kado alhamdulillah. Gimana Apa tadi perasaan? mungkin kadonya? Belum dibuka. Nanti aku unboxing di rumah. Tadi kan dikasih bunga, dikasih kado juga dari Kaniki, yang surprise juga. Kaniki tumben ngasih kado ya kan. Berarti sebelumnya tuh belum tahu juga ya teh kalau Kaniki juga kesini gitu ya? Iya nggak tahu, aku lagi ngomongin dia. Jadi dia itu kan bulan kemarin ulang tahun. Aduh aku punya utang nih sama Nikita Mirzani, utang tas. Jadi kan dia tuh aku sempet, oh Kaniki ulang tahun, Kaniki nomor sendal berapa? Aku malah dimarahin. Oh kamu mau ngasih sendal? Cowok kamu kan pengusaha, ngapain kamu ngasih sendal ke aku? Tas lah gitu. Aku dari tadi tuh lagi ngomong, aku punya utang tas ke Nikita Mirzani, tiba-tiba datang dia, aduh ditagih lah. Dia sempat bilang katanya kalau menang bakal didonasikan hasil menangnya itu. Oh gimana, iya, Teh? 100 juta. Jadi ini dari ada salah satu sponsor, memang aku kalau menang lagi aku donasiin aja ke yayasan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nanti aku mungkin bakal keliling 1 atau 2 yayasan, nanti aku kasih. Kenapa daerah pakainya donasi? Untuk bersyukur lah, bersyukur karena kan apalagi ini kan hari ulang tahun aku, terus aku menang lagi, jadi aku ya udah donasiin aja. Kekasih udah ngucapin teh ulang tahun. Udah ini lagi video call. Oh, kadonya apa tuh? Ah, Kado apa tuh? ya belum, dia kan lagi kerja, nanti ada dia ngirim kado belum di Wow. unboxing di rumah. Daerah Di sini sini tuh kemarin lebaran bareng di kampung gimana gitu. Seru, kan sehari sebelum lebaran aku di dia, nah hari lebarannya di rumah aku. Udah dapat lampu hijau mungkin teh dari ayah. Lampu kuning. Ayah kayaknya udah ngerestuin teh. Gimana? Hah? Ayah kayaknya udah ngerestuin. Oh kalau jadi kayak gini loh jadi keluarganya aku pro ke dia, keluarganya dia pro ke aku. Aku tuh deket banget sama bapaknya dia gitu. Berarti udah tinggal ke jenjang lebih serius ya teh? Ayah lihat aja lah nanti. ada targetnya mungkin kapan? Target Atau karena udah nggak usianya kan udah 30. siapa? 17. Ih, tahu orang 17 ya? Tahu. 12 tahun ya. Ya nantilah tunggu kabar baiknya lah. Tembak tapi masih ada yang nyinyirin nggak sih soal hubungan TTA itu? Nggak ada, kan dikasih giveaway ya. Asik. Dia sih orangnya memang sesantai itu, dianya keluarga dianya sesantai itu. Memang di umur baru ini gimana kan? Ya harus lebih dewasa. Aku tuh harus banyak kontrol diri kali ya, karena aku kadang-kadang masih kayak anak kecil, suka marah-marah kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata pasangan aku harus bisa kontrol diri, kamu tuh masih jangan kayak anak kecil gitu. Apa ya kayak pengen diperhatiin, karena kan kayak misalkan aku kan besarnya di dunia pertijian. Aku tuh merasa di dunia pertijian tuh aku diratukan, ini tuh kalau nggak diratukan sama pasangan tuh kayak ih aku juga fans aku suka meratukan aku, kamu kok enggak gitu. Jadi rasanya gitu, padahal kan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngebedain kadang-kadang. Saya pengen serius banget hubungannya teh mungkin teh. Aku sih iya maksudnya tuh kayak misalkan nih kayak orang-orang ganti-ganti pasangan itu, maksudnya tuh aku mau fokus ke karir, ke kerjaan, pasangan udah terakhir gitu loh. Jadi nggak mulai lagi dari nol, kenal orang mulai lagi dari nol, mau sampai kapan? Capek, kayak rugi waktu. Harusnya kan waktu ini aku pakai buat bekerja, buat bikin karir aku lebih bagus. Ini harus kenalan lagi sama orang baru, sebenarnya capek. Sempat bilang pengen nikah kayak di Disneyland itu gimana teh? Apakah Kalau akan nikah kayak di Disneyland takut ditangkap. kan bilang katanya mau nikah di Disneyland. Aku mau di klub aja. Oh, iya. Karena aku udah bilang dia itu orangnya sesantai itu, aku sesantai itu. Nanti kalau misalkan rame-rame gitu kan di klub malam ini undang lah kalian semua. Asik. Oke lah. Amin. Kalau begitu Mungkin targetnya teh apa gimana? Ya tungguin aja dulu, lagi ngumpulin duit. Wih, Teh menjadi hidup kali punya banyak teh kalau seperti itu bilang waktu juga kemarin itu Sebenarnya kan kisah hidup aku tuh bisa disaksikan sama kalian juga. Kayaknya aku tuh sama wartawan kayak karena kan sering bikin berita lumayan dekat, jadi tahu lah lika-likunya aku sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh aku belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi udah ketemu belum sama yang kemarin kan sempat kan mau ketemu segala macam sama yang kemarin dibilang
Mengalir aja ya teh. ngalir aja. Dan sekarang kan memang aku tuh lagi memperbaiki semuanya kayak karir, karena kan mau nggak mau juga aku tuh tetep tour kayak besok pagi ini aku terbang ke Kuala Lumpur ada show. Jadi aku ada beberapa tour Asia, kan aku dapet ranking nominasi Asia ranking 5 female DJ. Jadi ada beberapa tour Asia, tapi aku terbang yang deket-deket aja. Kalau zaman dulu tuh 2018 aku terbang kayak ke Arab Saudi, nge-DJ tuh ke Qatar, terus